Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 pasal 1 sampai 15. Judul renungan pada hari ini adalah Hari Jomblo Sedunia. Tanggal 11 November diperingati sebagai Hari Jomblo Sedunia. Salah satu versi menyebutkan bahwa ide peringatan unik ini bermula dari keinginan para mahasiswa berstatus jomblo di Nanjing University agar para jomblo merayakan status kesendirian mereka dan tidak perlu meratapi nasib seperti kebanyakan orang. Saya setuju dengan konsep awal ide ini, karena tahu rasanya menjadi lajang sebelum menikah pada usia 30 tahun. Asalkan perayaan itu dilakukan lewat hal-hal yang positif, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, serta tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu di bawah langit ada masanya. Ada masanya seorang menjadi lajang, tetapi kelak jika Tuhan izinkan, ada masanya status itu akan berubah ketika seseorang menikah. Namun kondisi ini tidak berarti seorang yang berstatus jomblo tidak dapat merasakan kebahagiaan. Ia dapat melakukan banyak hal yang bermanfaat, baik untuk membangun diri dan keluarga, maupun menjadi berkat bagi orang lain. Ingatlah bahwa Allah sanggup membuat segalanya indah pada waktunya. Bagi Anda yang masih lajang, jangan biarkan status itu membuat Anda tertekan. Nikmatilah hidup dalam kasih karunia dan berkat Tuhan, karena sesungguhnya segala hal yang kita alami dan nikmati adalah pemberian Allah. Tetapi kenapa harus bersedih atau meratapi nasib hanya karena Anda masih lajang? Sedangkan masih ada banyak hal bermanfaat yang dapat dilakukan. Bagi orang percaya, status lajang tidak pernah menjadi hal yang salah. Nah, kita akan membaca ayatnya. Hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang 3, ayat 1 sampai 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, mari kita lihat pertama-tama. Segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Nah, kalimat ini mengandung pengertian bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang terjadi di luar ketetapan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa semua itu terjadi di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan yang atur. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa atur. Gitu ya. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan yang kaget-kagetan gitu ya. Jadi kalau misalkan Tuhan kaget-kagetan, gak ada apa-apa tiba-tiba, duh kok seperti ini ya? Enggak seperti itu. Tuhan yang kita percaya enggak seperti itu. Dia tahu segala sesuatu karena dia sudah menetapkannya terlebih dahulu. Baik itu buruk, baik itu baik menurut pandangan manusia. Ya toh? Nah, kalau misalkan Tuhan itu menetapkan segala sesuatu, yang menjadi pertanyaan penting adalah, apakah manusia tidak memiliki kebebasan? Jika segala sesuatu di dalam dunia ini ditetapkan oleh Allah, kebebasan manusia itu ada di mana? Bukankah manusia itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan daripada kebebasannya? Nah, memang ini adalah permasalahan yang sangat rumit untuk dipecahkan. Karena kebebasan manusia itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada tuh ya. Anda memutuskan untuk mendengarkan renungan harian pada hari ini, itu juga kebebasan Anda. Anda bisa memilih mendengarkan, Anda bisa memilih untuk tidak. Nah, berarti kebebasan kehendak itu ada. Tapi penetapan ilahi juga ada. Tidak mungkin Allah yang kita sembah dan Allah yang kita percayai itu Allah yang seperti saya bilang tadi.
Allah yang model kaget-kagetan. Duh, saya tidak tetapkan ini kok tiba-tiba kejadian seperti itu. Nah, kalau itu sih terjadi ya itu berarti ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi, penetapan ilahi itu ada. Kehendak bebas ada. Nah, bagaimana mengharmoniskan keduanya ini? Permasalahan utama itu kata kuncinya itu gini ya. Manusia itu hidup di dalam waktu. Sedangkan Tuhan itu hidup di luar waktu. Kenapa kok ini penting kaitannya sama kehendak bebas sama penetapan Tuhan itu gimana? Karena gini ya, manusia itu berpikirnya itu selalu kronologis. Jadi namanya kronologis ya berkaitan dengan waktu. Sedangkan Tuhan sendiri itu adalah pencipta waktu. Pada waktu Tuhan menetapkan segala sesuatu itu pasti di luar waktu. Untuk lebih jelasnya gini ya. Kalau kita ngomong Tuhan itu menetapkan segala sesuatu. Kita kan berpikirnya kronologis. Berarti kita akan mikirnya, oh sebelum ini Tuhan sudah tetapkan dulu. Nah ini kan kata-kata yang sedang bernuansa waktu kan. Sebelum ini Tuhan tetapkan dulu. Nah ini kan ada waktu sebelum, sesudah. Itu berbicara tentang waktu. Nah kalau misalkan berbicara tentang waktu, time frame kita, cara berpikir kita, itu adalah, oh kalau ditetapkan ini terlebih dulu, berarti yang kedepannya itu tidak bisa bergerak. Nah ini kaitannya juga dengan waktu. Karena ada sebelum, ada sesudah. Karena kita berpikirnya sekali lagi secara kronologis. Masalahnya Tuhan bekerja itu di luar waktu. Walaupun dia bisa intervensi di dalam waktu. Karena pencipta waktu itu adalah Tuhan sendiri. Saudara lihat ya, Efesus 1 ayat 4 sebagai contoh. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Time frame kita, kerangka berpikir tentang waktu kita, itu berpikirnya tuh selalu waktu gitu ya. Supaya kita kudus. Apa yang Allah lakukan di luar waktu, itu melibatkan kebebasan kita sebagai manusia di dalam waktu. Artinya, penentuan Allah di luar waktu itu tidak memperkosa kebebasan manusia. Kita itu berpikir penetapan Allah itu memperkosa kebebasan manusia. Karena kita berpikir secara kronologis. Pendapat saya seperti itu. Ya. Jadi karena kita berpikir secara kronologis, sebelum ini maka ini, sebelum ini maka ini, sebelum ini, makanya dari kejadian yang terjadi di depan itu ditentukan dari yang belakang. Ini kronologis semua. Gitu. Sehingga seolah-olah tidak punya kebebasan apapun untuk melakukan hal tersebut. Tetapi masalahnya Allah berpikir gitu ya. Berbeda dengan apa yang manusia pikir. Karena begini ya. Kalau misalnya kita ngomong bahwa ya memang manusia itu kayak robot gitu ya. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Kenapa kok tidak mungkin? Karena gini. Karena setiap manusia itu dituntut pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Jika kebebasan manusia itu tidak berarti, artinya ditentukan secara waktu menurut pemikiran kita ya. Maka manusia tidak boleh didakwa atas segala kejahatannya. Karena apa yang manusia lakukan itu Tuhan tentukan secara waktu. Sehingga Tuhan yang dipersalahkan bukan manusianya. Lah kan tidak bisa kayak gini. You know? Jadi sekali lagi kesulitan kita adalah bagaimana Allah yang di luar waktu itu menetapkan segala sesuatu. Tetapi tidak melanggar kebebasan manusia yang hidup di dalam waktu. Contoh ya sebagai ilustrasi gambarannya. Supaya tidak bingung ya. Seandainya ada makhluk 2 dimensi dan makhluk 3 dimensi. Nah kita ini kan makhluk 3 dimensi. Mengenal panjang, lebar, dan tinggi. Mengenal ruang. Makhluk 2 dimensi itu kenalnya cuma 2 bidang tok. Yaitu panjang dan lebar. Jadi keterbatasan suatu bidang 2 dimensi itu tidak mungkin bisa memahami keindahan suatu ruang. Diulangi ya. Keterbatasan suatu bidang 2 dimensi tidak mungkin bisa memahami keindahan suatu ruang 3 dimensi. Luasan tidak mungkin bisa menandingi volume. Itu beda dimensi gitu ya. Jadi tidak heran kalau kita yang secara natural berpikir di dalam waktu itu sangat kesulitan memahami Allah yang menentukan segala sesuatu itu di luar waktu. Gitu ya. Nah,
Saya akan membahas loncat langsung pada akhirnya. Nanti kita akan bahas tengahnya ya. Keindahan waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 ini kan terkenal sekali gitu ya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Luar biasa. Apa signifikansi daripada ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Signifikansinya begini. Ketidakmengertian kita akan suatu peristiwa seringkali menimbulkan rasa khawatir dan frustrasi dalam kehidupan kita. Betul ya? Diulangi ya. Ketidakmengertian kita akan kejadian suatu peristiwa itu seringkali membuat kita tuh frustrasi, khawatir dengan kehidupan kita. Nah, dengan jaminan adanya Tuhan ngomong dia akan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya, maka itu akan mengeliminasi rasa frustrasi dan kekhawatiran kita. Contoh begini ya. Contohnya Yusuf lah kayak di Alkitab. Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20 dengan jelas mengatakan, engkau mereka-rekakan sesuatu yang jahat terhadap aku. Ngomong sama saudaranya. Tetapi Tuhan itu mereka-rekakan segalanya untuk kebaikan. Nah, oke. Nah, bagian tengah dari teks pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 10 itu menggambarkan daily rutin activity kita, gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita ketika menjalani aktivitas harian kita, itu kita memaknainya dengan prinsip, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena aktivitas rutin kita itu selalu sifatnya itu ya positif negatif gitu ya. Ada waktunya merobek, ada waktunya jahit. Ada waktunya nangis, ada waktunya tertawa. Ya benar ya, kalau tertawa terus nanti gila nanti ya. Kalau nangis terus orang bingung, ini pemain drama Korea atau gimana nih? Yang gitu. Nah, jadi ada waktunya untuk memeluk, ada waktunya menahan diri dari dipeluk atau memeluk. Nah, kita bahas yang peluk-pelukan ini ya. Nah, kalau peluk-pelukan ini kita bahas ini. Nah, kalau sebelum COVID-19, ya, sebelum COVID-19, orang itu mengungkapkan kasih setia itu dengan memeluk, betul ya? Tapi setelah COVID-19 atau pada masa pandemi lah, justru dengan orang tuh sembarangan memeluk orang lain, itu sama menunjukkan itu tidak kasih itu. Itu kurang ajar namanya. Karena siapa tahu nanti virusnya tertular melalui pelukan, betul tidak? Jadi memang ada waktunya untuk peluk, ada waktunya untuk tidak peluk. Tetapi esensi untuk memeluk dan tidak peluk itu sebenarnya sama. Esensinya tetap sama. Yaitu saling mengasihi. Jadi tidak memeluk pada kondisi COVID-19 itu justru menunjukkan kasih setia dan cinta terhadap lawan bicaranya. Begitu. Nah, ini kita lihat contoh kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masa ketika belum ujian semester. Ya. Masa misalnya muda-mudi pacaran, ya toh, sering WA-an, teleponan secara intens itu ya. Jurusannya beda tapi WA-an terus saya. Satu yang perempuan biasanya jurusannya akuntansi, yang laki biasanya teknik sipil, biasanya kayak gitu, ya toh. Itu WA-an terus. Tapi ketika ujian semester, ya pertemuannya harus dikurangi toh ya. WA-an harus dikurangi, teleponan harus dikurangi. Karena apa? Masing-masing pribadi mau menghadapi ujian semester. Waktu yang biasanya digunakan untuk pacaran, WA, teleponan, digunakan benar-benar untuk belajar materinya. Justru kalau misalkan, oh iya ya, cinta kita tidak bisa dipisahkan. Walaupun ujian semester, saya akan tetap WA, tetap tidak akan mengurangi. Lah, lama-lama nanti ya, lama-lama sing terjadi apa? Tidak lulus dua-duanya. Tambah jadi mahasiswa abadi. Nah, jadi mahasiswa abadi, apakah itu wujud dari saling mengasihi? Kan enggak. Jadi intinya memang ekspresi itu bisa beda. Ekspresi kasih orang itu bisa beda. Tetapi satu hal yang penting, esensinya itu harus sama gitu loh. Jadi pertanyaan kasus ini ya, apakah memangnya frekuensi WA atau teleponan berkurang? Itu secara statistik berbanding lurus dengan cinta mereka yang sedang berkurang juga. Enggak loh. Enggak seperti itu. Gitu ya. Jadi ini salah satu contoh dalam kehidupan praktis.
Setelah tadi saya buka renungan harian ini dengan pemikiran filosofis. Jadi di renungan harian ini kita belajar sesuatu yang bersifat filosofis, yaitu sesuatu yang Allah menentukan di luar waktu, yang tidak melanggar kebebasan manusia di dalam waktu, serta kita juga belajar tentang ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk merobek, ada waktunya untuk menjahit, ada waktunya untuk memeluk, ada waktunya untuk tidak memeluk. Begitu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.